pengertian SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode analisis situasional yang menitikberatkan pada identifikasi beberapa faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, organisasi, atau lembaga. SWOT adalah suatu analisis kebijakan yang diambil berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Penjelasannya. Yang pertama ada faktor kekuatan. Faktor ini termasuk faktor internal dalam yang cenderung memiliki efek positif atau menjadi mampu untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada faktor kelemahan. Faktor ini termasuk faktor internal atau dalam yang mungkin memiliki efek negatif atau menjadi penghalang untuk mencapainya suatu tujuan. Yang ketiga ada faktor peluang. Faktor ini termasuk faktor eksternal atau luar yang cenderung memiliki efek positif pada pencapaian tujuan atau tujuan yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Yang keempat ada faktor ancaman. Faktor ini termasuk faktor eksternal atau kondisi yang cenderung memiliki efek negatif pada pencapaian tujuan suatu lembaga atau membuat tujuan absurd atau malah sulit dicapai. Tujuan dan manfaat dari SWOT. Tujuan SWOT adalah mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berkembang yang dimungkinkan menghambat, menghalangi, atau mengganggu keberlangsungan kehidupan organisasi. Manfaat analisa SWOT akan dimanfaatkan sebagai umpan balik dalam mempertajam rumusan misi, dasar perumusan tujuan yang rasional, dan menjadi acuan dalam menyusun strategi secara rencana kegiatan yang dilakukan. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu tahap dalam manajemen strategi yang merupakan pendekatan analisis lingkungan, baik lingkungan internal maupun eksternal. Komponen internal: A. Tenaga kependidikan dan staf administrasi. B. Ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas sarana prasarana lingkungan belajar. C. Para siswa. D. Anggaran operasional. E. Program riset dan pengembangan iptek. F. Organisasi atau dewan lainnya dalam sekolah. G. Kurikulum yang digunakan. Komponen eksternal: tempat kerja dan prospektif bagi lulusan. B. Orang tua dan keluarga siswa. C. Lembaga pendidikan pesaing lainnya. D. Sekolah atau lembaga pendidikan tinggi atau persiapan lanjutan. E. Demografi sosial dan ekonomi penduduk. F. Badan-badan penyandang dana. Tahapan analisis SWOT. Langkah pertama yaitu identifikasi kelebihan dan kelemahan yang paling mempengaruhi layanan pendidikan di sekolah berdasarkan semua standar. Yang kedua, identifikasi peluang dan ancaman yang mempengaruhi sekolah dari lingkungan eksternal. Langkah ketiga, masukkan butir-butir hasil identifikasi langkah 1 dan langkah kedua ke dalam pola analisis SWOT. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau jika terlalu banyak dapat dibagi menjadi analisis SWOT untuk komponen masukan, proses dan keluaran standar. Yang keempat, rumuskan strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman termasuk perencanaan masalah, perbaikan, dan pengembangan. Langkah yang kelima, tentukan prioritas penanganan, kelemahan, dan ancaman, dan susun suatu rencana tindakan untuk melakukan program penanganan. Prosedur dan petunjuk untuk analisis. Yang pertama, model kuantitatif. Analisis jenis ini menggunakan teknik penilaian, yang mana penilaian tersebut dilakukan dengan cara memberikan skor pada masing-masing subkomponen, di mana subkomponen dibandingkan dengan subkomponen yang lain dalam komponen yang satu atau mengikuti ledger vertikal. Model-model kuantitatif. Yang pertama, uraikan tentang tendensi sentral, seperti mean, modus, median. Yang kedua, uraikan tentang penyebaran, dalam data seperti range, standar deviasi, dan varian. Yang ketiga, deskripsi frekuensi, yang menunjukkan frekuensi respons jumlah yang memiliki pilihan tertentu. Yang keempat, perbandingan skor individu dan skor kelompok. Ini harus dilihat dari data kuantitatifnya. Kedua, model kualitatif. Analisis jenis ini tidak jauh berbeda dengan jenis analisis kuantitatif. Perbedaan yang mendasar adalah pada penggunaan penilaian yang memadukan komponen kekuatan atau kelebihan dengan kekurangan kecenderungan pada hasil yang berupa wujud bukan jumlah nominal yang dihasilkan. Umumnya bentuk analisisnya berupa uraian deskriptif. Model kualitatif ini dijadikan untuk membentuk informasi naratif, seperti rekaman wawancara, esai mahasiswa, dan laporan sampel, menjadi ringkasan naratif yang lebih singkat dan menggarisbawahi hal-hal yang penting. Apa yang dipakai tergantung pada data yang diperoleh. Yang pertama, analisis checklist. Ya atau tidak, keputusan dibuat untuk mengetahui apakah laporan berisi informasi tertentu atau dokumen berisi hal-hal penting tertentu. Yang kedua, analisis konten, di mana ciri-ciri dokumen dan kontennya digolongkan ke dalam bermacam-macam kategori.
Yang ketiga, ringkasan. Analisis singkat, di mana data naratif dibuat menjadi ringkasan yang lebih singkat.